Setelah itu kita pergi ke pull request. Nah ya anjir. Saya Orangnya Miftah. Saya tak. nggak sih saya. Tinggal pada PR. Bedanya mun geus start ki. Siap. Orang geus deh. Aya tuh. Aya can ki aya pull request. Iya ada sih. Wewe lila teng mah orang cut santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tools configuration system. Untuk tools yang kami gunakan yaitu GitHub. Untuk anggota kelompok kami, pertama ada saya Muhammad Altaf Pramasta Perkasa dengan NPM 207006080. Yang selanjutnya ada Fikri Ahmad Faisal dengan NPM 207006045. Selanjutnya ada Rifki Alvarez dengan NPM 207006052. Dan yang terakhir ada Ahmad Bisri dengan NPM 207006056. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ahmad Bisri. Kepadanya saya persilakan. Baik, untuk yang pertama di sini adalah introduction. Yang dimana jika pada tugasnya itu termasuk tahap instalasi, tapi karena kami di sini menggunakan GitHub, yang dimana GitHub itu sendiri sudah memiliki aplikasi yang berbasis web yang mungkin sudah enak digunakan dibandingkan yang desktopnya. Jadi dibandingkan dengan tahap instalasi di sini saya akan mendemonstrasikan atau memperlihatkan bagaimana cara membuat repository dan menambahkan kolaborator untuk memperlihatkan bagaimana cara kerja dari version control system. Yang pertama, apa sih version control system itu? Untuk version control system sendiri itu konsepnya yaitu untuk pengontrolan pengembangan dari sebuah perangkat lunak. Jadi kontrol di sini itu untuk memperlihatkan perubahan kode yang dimana dilakukan secara berkolaborasi. Misalnya ada sebuah tim yang mengerjakan satu project. Nah, semua tim itu memiliki bagian-bagiannya sendiri yang dimana untuk menyelesaikan project tersebut. Nah, di dalam kolaborasi tersebut tentunya ada perubahan kode yang dibuat oleh masing-masing orangnya. Nah, itu singkatnya dari version control system. Nah, di sini saya akan coba untuk masuk ke GitHub-nya. Nah, di sini untuk tahapan yang pertama tentu harus membuat repository dulu untuk sebelum turun ke project-nya. Misalnya di sini saya masukkan nama repositorinya tuh karena bagi ini tuh ada public dan juga private. Nah, kalau public itu siapapun bisa melihat repository ini. Sedangkan kalau private ini itu hanya orang-orang yang dipilih saja yang dapat melihat repository ini. Misalnya di sini create new repository. Nah, di sini tahapan untuk memasukkan project-nya atau codingannya. Di sini ada beberapa pilihan, bisa langsung mengirimkan file yang sudah ada atau membuat filenya, membuat file atau manual atau langsung upload file yang sudah ada. Di sini misalnya, nah di sini saya udah ada membuat sebuah template filenya dengan menggunakan Next.js. Sini saya misalnya ingin memasukkan file saya ini untuk dikerjakan bersama teman saya misalnya. Git remote. Untuk selanjutnya di sini juga kan sudah ada tutorialnya untuk tahapan-tahapan untuk mengupload codingannya. Misalnya di sini, karena di sini branch-nya sudah master. Di sini sudah berhasil untuk mengupload codingannya. Nah, sesederhana itu untuk mengupload codingan yang dibuat sebelumnya ke repository. Yang dimana di sini juga ini merupakan sebuah Next.js atau hanya template saja. Nah, untuk yang kedua di sini saya akan perlihatkan bagaimana untuk
menambahkan kolaborator. Nah, kolaborator ini merupakan orang-orang yang akan bekerja pada proyek ini, karena tadi sebelumnya proyek ini dibuat secara private. Jadi tidak semua orang bisa mengakses repositori ini. Jadi hanya orang-orang yang terpilih atau orang-orang yang dipilih oleh yang membuat repositori ini. Misalnya di sini tambahkan Rifki. Nah, secara otomatis atau Rifki ini akan diundang untuk ada pada repositori ini. Nah, di sini ada tulisan pending invite karena harus menunggu dulu konfirmasi dari pihak Rifki-nya untuk masuk ke bagian repositori ini. Nah, seperti itu. Nah, nanti juga misalnya ada orang yang sudah bergabung di repositori ini. Nah, dia juga tinggal melakukan git clone di sininya. Misalnya ini kita close dulu. Nah, misalnya di sini buat folder baru. Testing PL. Ya, jadi misalnya orang yang mau mengakses repositori ini, codingan yang ada di sini itu mereka tinggal di copy ininya. Langsung di sini tinggal ketik git clone. Nah, ini akan melakukan cloning kode-kode sini ke filenya. Nih, sudah ada. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk mengakses apa yang ada di sini, untuk mengerjakan codingannya bersama, tinggal melakukan git clone sehingga apa yang ada di sini tuh semuanya bisa kita ambil. Jadi sudah siap untuk dikerjakan. Nah, tidak hanya itu, master di sini tuh merupakan bagian utamanya. Sedangkan orang-orang yang bekerja untuk project ini tuh mereka akan mempunyai branch-nya masing-masing. Misalnya di sini untuk membuat branch itu git checkout min b misalnya ini untuk membuat branch. Nah, switch to Bisri. Nah, jadi orang yang akan mengerjakan project ini, mereka tidak akan bekerja pada branch master ini, tapi mereka akan bekerja pada branch-nya masing-masing. Misalnya di sini kita membuat perubahan dulu untuk melakukan commit-nya. Jadi untuk diperlihatkan dulu, misalnya di sini kita buat about batch.tsx. Nah, misalnya ada orang yang ngerjain ini di bagian branch ini nih. Nah, mereka bisa melakukan commit, mereka bisa melakukan push untuk perubahan ini sendiri. Ini karena belum diinstal. npm install next. Nah, jadi apa yang sudah dirubah di sini, misalnya yang awalnya hanya kosongan, terus tiba-tiba saya ya di branch Bisri ini mengerjakan page yang bernama about ini. Di sini tinggal melakukan commit, misalnya mengerjakan page about. Ini di sini tinggal ditambah. Kita tunggu dulu nextnya sampai berhasil terinstall. Nah, jadi untuk version control system ini merupakan sebuah kolaborasi pengerjaan sebuah project yang dimana project ini tuh bisa dilihat perubahan-perubahan codingannya. Jadi misalnya kan tadi masing-masing orang akan memiliki branch mereka masing-masing, yang dimana setiap pekerjaannya itu akan dibuat pada branch mereka sendiri. Ini tinggal lakukan commit, sudah commit tinggal di push. Oke. Nah, secara otomatis nanti akan ada branch baru di sini. Nah, akan ada tulisan Bisri had recent pushes than a minute ago. Nah, seperti itu untuk penjelasan dari
pembuatan repository dan juga kolaboratornya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari repositorinya. Yang selanjutnya di sini saya akan masuk ke bagian yang kelebihan atau kelebihan dan kekurangan dari GitHub itu sendiri. Yang sudah disebutkan dari tadi itu, yang pertama itu ada collaboration. Nah, collaboration di sini itu keuntungannya sebuah project dapat dikerjakan secara bersama-sama. Ini akan memudahkan dan mempercepat tahapan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Lalu yang kedua ada the best documentation around. Nah, banyak juga yang bilang mungkin GitHub di sini merupakan salah satu sebuah tools yang mungkin paling baik di antara yang lainnya. Kenapa? Karena banyak sekali konten-konten yang ada pada GitHub, baik itu konten-konten codingan seperti Next.js tadi atau konten-konten yang mungkin banyak orang perlukan pasti ada di sana. Itu karena mengapa mereka bilang GitHub ini merupakan the best documentation around. Selanjutnya ada backup. Nah, jadi misalnya codingan saya ini disimpan pada laptop. Nah, ini tentu kalau laptop saya rusak, ini codingan ini misalnya nggak bisa diselamatkan, tentu itu akan merugikan dari pihak pengguna laptopnya sendiri. Dengan menggunakan GitHub, ini codingan yang dimiliki itu bisa diupload ke online repository. Nah, jadi seperti tadi, codingan itu bisa diupload ke GitHub di sini. Jadi seseorang yang memiliki codingan ini tidak perlu khawatir apakah mereka takut kehilangan codingannya jika laptop mereka rusak. Jadi ini salah satu keuntungan dari penggunaan repository di GitHub. Lalu ada Markdown. Nah, Markdown di sini itu lebih ke penggunaan komentar atau untuk mendiskusikan sesuatu. Misalnya ada masalah nih dari codingannya. Nah, bisa dengan menggunakan diskusi, ada kolom komentar yang dimana dapat digunakan setiap orang untuk mendiskusikan sebuah perubahan dari codingan tersebut. Selanjutnya adalah kekurangan dari GitHub ini sendiri. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada difficult to use for beginners. Tentu saja ini akan sedikit sulit digunakan oleh orang-orang yang mungkin tidak terbiasa untuk menggunakannya. Karena untuk GitHub ini sendiri, untuk mendistribusikannya itu karena menggunakan Git ya, yang seperti tadi ada Git clone, lalu nanti juga ada Git pull, Git merge, ada pull request juga. Nah, itu mungkin akan sedikit sulit dimengerti oleh orang-orang yang mungkin belum mengakses ini, mungkin akan mereka sedikit kebingungan. Lalu ada security. Nah, untuk security keamanannya sendiri, GitHub itu memang menyediakan yang namanya private repository. Jadi hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses repository yang bersifat private. Tapi yang namanya online repository itu pasti ada saja masalahnya. Jadi tidak menjamin keamanan dari si private ini sendiri. Lalu yang ketiga ada pricing. Nah, untuk pricing ini sendiri merupakan memang GitHub ini memberikan fitur gratis bagi orang yang memang orang nggak perlu membayar untuk membuat repository, tapi mungkin ada beberapa fitur-fitur yang disediakan yang terkunci dan untuk membukanya harus membayarnya. Jadi untuk masuk ke tahapan pricing ini, keuntungannya adalah mendapatkan fitur-fitur yang terkunci. Jadi kekurangannya adalah ya ini pricing. Mungkin cukup sekian dari pengenalan dari GitHub ini sendiri. Selanjutnya masuk ke tahapan features. Baik, terima kasih kepada Ahmad Bisri. Jadi pada GitHub ini terdapat berbagai fitur. Di antaranya ada collaborative coding, automation, and CI, CD, security, dan team administration. Boleh next. Yang pertama, GitHub menyediakan collaborative coding. Artinya, kita sebagai user bisa berkontribusi pada proyek dengan cepat menggunakan automatic environment setup. Jadi ketika kita ingin membantu memperbaiki ataupun menambahkan sesuatu pada proyek, GitHub akan menyediakan environment kerja yang diperlukan secara otomatis. Untuk proses tersebut, kita bisa menggunakan pull untuk mengambil perubahan dari repository dan commit untuk mengunggah perubahan ke repository. Selanjutnya, GitHub bisa memastikan perubahan dapat terlihat. Contohnya dapat terlihat pada gambar. Jadi jika kita melakukan pull dan codingan yang ada pada file lokal,
Berbeda dengan repositori, maka perubahan tersebut akan terlihat jelas, seperti pada gambar tersebut. Lalu yang terakhir ada membangun komunitas. Jadi pada sebuah repositori, kita bisa mengundang orang untuk berkolaborasi dan mendapatkan kontribusi dari berbagai orang. Next. Yang kedua ada automation and CI/CD. Jadi dengan fitur ini, pengguna dapat mengotomisasi berbagai aspek dalam siklus hidup perangkat lunak. Ini termasuk proses CI dan CD, lalu pengujian perangkat lunak, perencanaan proyek, pengelolaan proyek, penambahan label pada masalah, persetujuan perubahan, onboarding anggota tim baru, dan banyak lagi. Semua ini dapat diotomisasi dengan mudah menggunakan perangkat lunak masing-masing. Next. Yang ketiga, GitHub menyediakan fitur keamanan. Jadi, yang pertama ini GitHub bisa mengamankan kode yang ditulis. Fitur ini memungkinkan GitHub untuk mengamankan kode saat kode tersebut ditulis. Jadi, setiap kali ada perubahan pada kode di repositori, GitHub akan secara otomatis melakukan peninjauan dan mengidentifikasi potensi kerentanannya. Selanjutnya, GitHub bisa memahami dan mengatasi kerentanan yang ada pada dependensi yang digunakan. Jadi terkadang banyak proyek perangkat lunak yang mengandalkan pustaka ataupun dependensi secara online yang open source. Jadi GitHub bisa membantu kita dalam memahami dan mengatasi kerentanan yang ada pada dependensi tersebut. Terakhir, deteksi dan nonaktif otomatis jika terdapat informasi rahasia dalam kode yang diunggah. Jadi terkadang pengembang dapat secara tidak sengaja mengunggah informasi rahasia ataupun kredensial ke repositori GitHub. Fitur ini dapat mendeteksi keberadaan informasi rahasia tersebut dan secara otomatis menonaktifkannya ataupun menghapusnya. Next. Fitur yang terakhir adalah Team Administration, yaitu GitHub memudahkan pengguna dalam mengelola akses dan izin di seluruh proyek. Daripada harus mengatur izin secara manual, GitHub memungkinkan untuk mengelola semuanya secara terpusat. Jadi prosesnya lebih sederhana dan efisien. Mungkin cukup sekian penjelasan dari fitur yang ada pada GitHub. Selanjutnya demo aplikasi yang akan dilakukan oleh Fikri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Rizky. Izin share screen, bis. Baik, saya akan menjelaskan tentang penggunaan dari GitHub untuk melihat control version system. Kita sudah ada pada halaman repository dengan nama evolusi perangkat lunak. Repository ini yang digunakan untuk project yang sedang kita kembangkan. Dalam repository ini ada branch yang terdiri dari branch master dan juga B3. Ketika kita klik branch-nya, di sini kita bisa melihat aktivitas apa saja yang telah dilakukan oleh branch B3 ini. Sebagai contoh, di sini 19 jam yang lalu B3 ini telah membuat folder home seperti itu. Kemudian nah, ini merupakan project yang sedang kami kembangkan, di mana project ini tuh belum selesai. Yang ada pada project ini tuh isinya itu hanya pada page home dan juga page features. Nah, untuk about us dan juga contact itu masih kosong. Nah, pada spot this page will be not be found. Selanjutnya kita akan meminta branch Altaf dan juga branch B3, branch Rifki untuk nge-commit dan juga melakukan pull request agar kita bisa melihat perubahan yang terjadi pada project ini. Silakan Altaf dan Rifki. Oke. Ya, bisa kita lihat di sini telah bertambah untuk branch Altaf dan juga branchnya Rifki.
setelah itu kita pergi ke pull request. Nah, pada pull request ini kita bisa melihat Rifki telah mengcommit. Nah, kita bisa lihat pesan yang di sini itu Rifki telah membuat halaman about. Setelah itu kita confirm merge. Oke. Sudah selesai. Setelah itu kita pindah ke yang Altaf. Nah, Altaf di sini bisa dilihat Altaf ini membuat page contact. Setelah itu kita confirm merge juga. Nah, setelah selesai di merge, kita kembali ke IDE yang digunakan. Kemudian kita ketikkan dan enter. Nah, setelah selesai kita jalankan. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa page dari About Us sudah ada dan juga page dari Contact itu sudah ada. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ahmad Bisri, Rifki Alvarez, dan juga Fikri Ahmad Faisal yang telah menjelaskan fitur, kemudian menjelaskan spesifikasi tools, dan juga demonstrasi dari GitHub. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari hubungan antara software dengan evolusi perangkat lunak dan juga configuration management. Jadi, hubungan antara perangkat lunak, evolusi perangkat lunak, dan manajemen konfigurasi sangat erat. Evolusi perangkat lunak adalah tahap alami dalam siklus hidup perangkat lunak yang melibatkan perubahan, pemeliharaan, dan praktik dan pengembangan berkelanjutan. Manajemen konfigurasi di sisi lain merupakan praktik yang memungkinkan kita untuk mengelola perubahan-perubahan ini dengan efisien, mencakup identifikasi, dokumentasi, kontrol, dan audit perubahan, serta penyimpanan dan pengelolaan versi perangkat lunak. Selama evolusi perangkat lunak, manajemen konfigurasi membantu dalam melacak perubahan yang terjadi pada kode sumber, konfigurasi, dokumentasi, dan sumber daya terkait lainnya. Kemudian, jadi manajemen konfigurasi adalah alat penting dalam mendukung evolusi perangkat lunak yang stabil dan terkelola. Jadi, untuk presentasi dari kelompok kami, saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.